Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdanuhi. Saya dari kelas 04 SAKP 003. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Itu selanjutnya tentang humus. Humus itu adalah hasil harta rampasan perang yang diberikan untuk kepentingan negara. Ketentuan ini juga terdapat pada surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khamsahu wa lirasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Muhammad SAW, di hari Furqan, yaitu di hari di mana bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pelaksanaan pembagian rampasan perang dilakukan Rasulullah adalah dengan cara membagi atas 3 bagian. Pertama yaitu untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua yaitu untuk kerabat-kerabatnya, dan yang bagian ketiga yaitu untuk anak-anak yatim, para fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan 4/5 bagian dari harta rampasan perang adalah untuk para prajurit yang ikut dalam peperangan tersebut. Dan sekarang jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang dikenakan kepada penduduk non-muslim sebagai jaminan terhadap keamanan jiwa mereka, terhadap properti mereka, terhadap ibadah mereka, dan bebas dari kewajiban masuk militer. Besarnya jizyah atau pajak ini pada masa Rasulullah yaitu 1 dinar per tahun untuk dewasa yang mampu membayarnya. Bagi yang tidak mampu seperti perempuan, anak-anak, para pengemis, orang-orang yang sudah lanjut usia, orang gila, dan orang yang sakit berkelanjutan, semuanya tidak diwajibkan membayar jizyah atau pajak ini. Dan pembayar jizyah ini tidak harus dengan uang kontan, melainkan juga bisa dengan membayar dengan barang atau jasa. Sistem ini berlangsung pada sampai Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan selanjutnya yaitu khuruj. Khuruj adalah sewa dari hasil lahan yang digunakan untuk lahan pertanian oleh penduduk. Jika terjadi pertempuran antara muslim dan non-muslim, lalu mereka yang non-muslim itu kalah, semua tanah hasil rampasan perang menjadi milik negara. Siapa saja boleh bercocok tanam di situ. Akan tetapi mereka wajib bayar sewanya. Semua hasil sewa tersebut menjadi masukan untuk negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan jenis-jenis lainnya. Pendapatan negara dari sumber lainnya yaitu usyur. Usyur itu bea impor. Bea impor ini dikenakan kepada para pedagang, dibayar sekali setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang bernilai 200 dirham. Bagi orang-orang kafir Zimmi itu adalah orang non-muslim yang patuh terhadap pemerintahan Islam, dikenakan usyur 5%, dan bagi pedagang muslim dikenakan 2,5%. Sumber lainnya yaitu dari hasil tawanan perang. Misalnya pada perang Badar, banyak tentara kaum non-muslim atau musyrik itu yang ditawan, dan pada waktu itu Rasulullah SAW memberlakukan uang tebusan tawanan yang sebesar 4.000 dirham. Semua uang tebusan tawanan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara dan diperuntukkan untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat juga. Dan selain daripada itu, sumber keuangan negara juga berasal dari rikas, yaitu harta karun yang ditemukan oleh masyarakat ataupun negara. Harta al-fadho, yaitu harta warisan warga muslim yang tidak punya ahli waris, atau harta muslim yang ditinggalkan oleh para pemiliknya. Semuanya menjadi kekayaan hak milik negara. Wakaf benda tak bergerak seperti tanah wakaf, hasilnya juga untuk kas negara.
Nawaib itu pajak yang dibebankan kepada orang-orang muslim yang berkecukupan atau orang-orang muslim yang kaya, dan itu dijadikan sumber pendapatan negara dan digunakan untuk menanggulangi keperluan yang bersifat darurat. Hal ini telah diperlakukan pada waktu terjadinya perang Tabuk. Sumber keuangan negara lainnya seperti kurban dan hasil pembayaran kifarat, yaitu denda atas kesalahan yang dilakukan seseorang seperti pelanggaran pelaksanaan ibadah haji. Dan selanjutnya yaitu materi tentang kebijakan fiskal pada masa sahabat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, belum banyak perubahan dan inovasi yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Kondisinya dalam masa Abu Bakar itu masih sama seperti pada masa Rasulullah SAW. Kondisi ini dibentuk oleh konsentrasi Abu Bakar untuk mempertahankan eksistensi Islam dan kaum muslimin. Para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW dan memerangi yang murtad dan gerakan nabi palsu. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslim hingga tidak ada harta yang tersisa. Itulah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Abu Bakar, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan yang lain tetap menjadi tanggungan negara dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut. Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam waktu yang lama, karena langsung didistribusikan atau dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Dan sewaktu Abu Bakar As-Siddiq wafat pun, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan di dalam negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin juga mendapat manfaat yang sama, dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan aggregate demand dan aggregate supply, yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional. Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan negara mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Beliau membuat keputusan bahwa untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sebagai Baitul Mal oleh Umar bin Khattab dijadikan dana cadangan dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya. Dan para pejabat Baitul Mal juga ikut bertanggung jawab. Khalifah Umar bin Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelola harta Baitul Mal ini. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak yang terlantar. Demikian juga membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang pailit atau bangkrut, membayar diat untuk kasus-kasus tertentu. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu. Antara lain yaitu yang pertama Departemen Pelayanan Militer, yang kedua Departemen Kehakiman dan Eksekutif, yang ketiga Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan yang keempat Jaminan Sosial. Dan selanjutnya Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pendapatan zakat, yang kedua pendapatan khums dan sedekah, yang ketiga pendapatan khuruj, fa'i, jizyah, usyur, pajak perdagangan, dan yang keempat yaitu pendapatan lain-lain. Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang sangat penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Dan selanjutnya yaitu pada masa Utsman bin Affan, yang berlangsung kekuasaannya sekitar 12 tahun, berbeda dengan masa Umar. Dalam masa 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, beliau melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengirimkan
untuk mengamankan jalur perdagangan. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang disakati kepada para pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Khalifah Utsman adalah orang yang kaya dan dermawan. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada waktu Nabi kekurangan dana untuk membiayai pasukan Muslim dalam peperangan Tabuk, dia menanggung sepertiga dari keseluruhannya. Dia menyerahkan sekitar 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan uang 1000 dinar. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib sekarang, sistem administrasi Baitul Mal dibenahinya, baik di tingkat pusat maupun daerah, hingga semuanya berjalan dengan baik. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, yaitu gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan pada hari Sabtu, dimulai perhitungan baru. Selain itu, langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah percetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknik peleburan besi dan percetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas, karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-6 pemerintahannya. Dari segi alokasi pengeluaran, kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahannya, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harith. Suratnya mendeskripsikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.